kaya barang diakan dari riwayatan Umar dan riwayatan an Abdullah bin Mas'ud saking sahabat Abdullah bin Mas'ud qala ya Allah ya Rabbi ya Karim qala dawu sapa Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nabi sapa Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ko ala tu'allimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam ingkau ala tu'allimukum ilahi ala tu'allimukum apa to orang mulangi sapa ingsun ing sira kabeh orang mulangi hal kalimat ing pira-pira kalimat ucapan Allah kita takallama kang dawuh biha al kalimat sapa Musa Nabi Musa alaihissalam hina jawaza dalam Musa ngelewati sapa Musa ngelewati al-bahr ing segoro ma'abani Israil serta kaum Bani Israil fakulna moko matur sapa ingsun sahabat bala nggih ya Rasulullah qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi dawuh qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah qulu dumu sira kabeh dumu Allahumma Allahumma du Allah laka maring Tuhan alhamdu utawi jenis puji wa ilaikal maring Tuhan al mushtaka utawi wadul wa anta utawi Tuhan wal musta'an dan kanjeng jali wala haula la quwwata wala quwwata lan ora mukti kuwatan kumudun illa billahi alim kelawan pitulunge Allah al alim kan luhur sapa Allah al azim turkan agung sapa Allah. Sebagaimana di sini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum kata Nabi, apakah aku tidak mengajari kalian tentang kalimat-kalimat, tentang ucapan-ucapan yang mana dengan ucapan tersebut Nabi Musa alaihi salatu wassalam berbicara ketika melewati lautan bersama kaum Bani Israil. Lalu kemudian sahabat menjawab, "Nggih ya Rasulullah, panjenengan sampun ngajari kula sedaya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dawuhnya, "Qulu, berdoalah kalian semua kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka." Ya Allah, hanya kepadamu pujian, hanya kepadamu segala pujian, dan hanya kepadamu segala curhatan, dan kepadamu lah dan ya Allah ya Rabbi ya Karim, dan panjenenganlah zat yang memberi pertolongan. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam riwayat hadis ini dijelaskan bahwasanya curhat yang baik adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi Qusam al-A'mash Imam Ahmad fama taraktuhun moko ora ninggal sapa ingsun ing kalimat mundu sami tuhunna awit saking mungso niku sapa ingsun ing kalimat min syaki saking dulur kanten ingsun nyatani al asad al tufi asad al tufi wa huwa utawi syaki al asad al tufi iku an Abdillah saking sahabat Abdillah radhiyallahu anhu. Terus dilanjutkan oleh Ahmad, aku tidak pernah meninggalkan kalimat doa yang didhawuhkan Gusti Kanjeng Nabi tersebut, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Jadi nek iso ketika kita sedang diuji dengan kegundahan dan kesusahan, kita itu curhatnya bukan ke manusia tapi curhatnya kepada Allah. Curhatnya lewat doa. Jadi doanya Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Jadi seperti itu. Jadi ini dilakukan oleh siapa namanya Imam Ahmad. Jadi mulai mendengarkan hadis ini terus diamalkan oleh sahabat Ahmad. Qala sapa al-A'mash
atani teko ing ingsun sapa ati wong kang teko fil manami ing dalem tubuh faqala maqadaw sapa ati daw ya Sulaiman Sulaiman zid nambah wono sira nambah wono fi hadil kalimat ing dalem iki kira-kira kalimat wa nasta'inuka nyatane kalimat wa nasta'inuka ila akhiri wa nasta'inuka lan nuwun amri pitulung sapa ingsun ing sira ala fasadin ing atas kerusakan fina ing dalem kita wa nas'aluka lan nuwun sapa ingsun ing Tuhan salahi amri ing bagusi perkara kita kulli ya sekabehane amri. Lalu kemudian Imam Ahmad di sini dawuh atau berkata bahwasanya ada seseorang yang bermimpi di mana di dalam mimpinya itu dikatakan ya Sulaiman. Jadi berkata hei Sulaiman, tambahlah doa-doa yang telah disebutkan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika berdoa sedang dilanda sedih dan gelisah tentang kehidupan, maka di sini oleh sahabat Ahmad ini ditambahi doanya. Jadi yang asalnya doanya Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di sini ditambahi setelahnya wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salahi amrina kulli. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, memohon perlindungan dan kerusakan wa nas'aluka salahi amrina kulli, dan aku memohon kepadamu kebaikan urusanku semuanya. Nah ini doa ketika kita sedang dilanda baikil ma'ash, yaitu sempitnya tentang kehidupan. Terus hadis yang kedua, wa man asbaha li umurin hazinan faqad asbaha sahitan Allah. Wa man utawi sapane wong iku asbaha isu-isuan sapa man li umurin dunya krana pira-pira perkara dunya hazinan hale wong kang susah faqad asbaha teman-teman isu-isuan sapa man sahitan hale kang muringaken sapa man Allah ing atase Gusti Allah. Barang siapa memasuki di waktu pagi susah atau galau, gundah tentang urusan dunia, faqad asbaha sahitan Allah, maka sungguh dia telah membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Artinya isu-isu wes keluh. Ini gimana ya? Mau makan aja sak piring ini gak ada. Akhirnya sing disalahi pangeran. Iya pangeran gak adil nih rezeki. Jadi isu-isu wes ngeluh tentang urusan dunia. Maka hal yang demikian ini faqad asbaha sahitan, maka ia telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Apa arti daripada hadis ini? Oleh Imam Ibnu Hajar dijelaskan, wal makna man hazina ala umurid dunya faqad ghadiba Allah, faqad ghadiba ala Allah li annahu lam yarda bi qada'illah wa lam yasbir ala balaihi wa lam yu'min bi qadari. Makna daripada hadis ini, barang siapa susah atau gundah tentang urusan dunia, gundah akan harta, gundah akan rezeki. Ini gimana ya? Kok apa ya? Kok saya ini macet pekerjaan dan CV tutup semua. KN hijau, akhirnya presiden sementara iya semuanya Jokowi tadi. Biasanya kan konten yang desa-desa. Akhirnya dulu Probolinggo biasanya. Jadi barang siapa susah tentang urusan dunia, maka dia telah membuat Allah murka. Kenapa demikian?
membuat Allah murka, susah akan tentang hal duniawi bisa menyebabkan Allah murka. Li'annahu lam yardha bi qada'illah wa lam yasbir ala bala'i wa lam yu'min bi qadari. Karena hal yang demikian itu termasuk tidak bisa menerima, tidak ridho dengan qadanya Allah. Padahal oleh Allah itu sudah ditakdirkan seperti itu. Ya wes rezekimu itu sama. Makanya di hadis Arba'in Nawawi itu urusannya manusia di dalam kandungan ibu itu sudah dicatat, termasuk urusan rezeki. Urusan rezeki, takdir itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yasbir ala bala'i, dan tidak menerima atas cobaan yang telah diberikan oleh Allah. Walam yu'min bil qadar, dan tidak mengimani dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dianggap ghadiba Allah, membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Li'anna kullama waqa fid dunya fa huwa bi qada'illahi ta'ala wa qadar. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini itu semua berada di dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Iki wong iki sugih, iki wong iki miskin, itu semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Cuma sugih miskin itu semua itu tergantung usaha kita. Kalau nggak punya usaha ya bisa. Usaha dan usolli itu kedua-duanya harus dilakukan. Usaha tok tanpa usolli nggak bisa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, waman utawi sapane wong iku tawadhu'a anda kasor sokoman, anda kasor linginan mari wong sugih, lingina krono ale sugihina fakat udah ada teman-teman hilang. Allah tulufa bihi seperti aku ini man. Terus hadis berikutnya, barang siapa tawadu, anda kasor, rendah diri terhadap orang yang kaya karena kekayaannya, fakat dhahabatul tadi, maka sungguh hilang sepertiga daripada agama. Ini orang wong sugih takdir cedek. Jadi kadang itu kayak orang desa itu kadang itu punya teman sugih itu dianggap konco. Kayak sugih gak dicedeki. Ini daunnya mesti kanina. Jadi barang siapa tawadu kepada orang kaya karena kekayaannya, maka sepertiga agamanya hilang. Artinya ya wis sepertiga daripada agamanya itu hilang. Kenapa demikian? Li'anna syari'ah ayyakuna tahbimun nas li'ajli salahi wal ajli ilmi duna ta'dil li'ajli mali. Fa inna man akramal mal ahana al-ilm was-salah. Karena di dalam hukum syariat itu dianjurkan hendaknya mengagungkan, memuliakan manusia itu karena kebaikan, karena ilmunya, bukan memuliakan karena hartanya. Jika sugih dihormati, dimuliakan, tapi lek sugih syukur-syukur sugih apik ilmune akeh. Fa inna man akramal mal ahana ilmu was-shalah. Karena orang yang memuliakan harta ahana ilmu was-shalah, maka yang menghinakan ilmu dan juga menghinakan kebaikan. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qad tasawwara bisir. Di sini Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh la budda li kulli mu'minin fi sa'il ahwalihi min thalathati asya' amrin yang tabidu wa nahyin yajtanibu wa qadrin yardami fa aqalla halatil mu'min la yakfu fiha min ahad hadhihi thalathati asya'. Jadi wajib bagi setiap orang mukmin
dalam setiap keadaannya, dalam setiap kondisinya. Ini nanti bergantung pada 3 hal, tergantung pada 3 perkara. Yang pertama, amrin yang tadilu, yaitu perintah yang ia patuhi. Artinya perintah melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban dari Allah kepada kita. Ini namanya amrin yang tadilu. Terus yang kedua, nahyin yajtanibu, larangan yang harus ia hindari, larangan yang harus ia jauhi. Jadi larangan-larangan yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk dijauhi, kita bisa menjauhinya. Terus yang terakhir, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa qadrin yardawi, yaitu qadar, yaitu qadha dan qadar, yaitu takdir yang bisa diterima. Artinya ketika kita sudah ditakdirkan segini, ya sudah kita terima segini. Nerima, qanaah. Fayam bagi lahu ayazamaha muha qalbuhu wa yuhaddithu biha nafsuhu. Jadi daripada dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jilani yang disebutkan tadi ini, artinya kita sebagai orang mukmin harus bisa berpegang pada 3 perkara, yakni yang pertama amrin yang tatilu, yaitu perintah yang harus kita patuhi, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa dan lain-lain sebagainya. Itu harus kita patuhi semuanya. Lah tadi maksud daunnya Syekh Abdul Qadir Jilani di sini, ini sebaiknya bagi kita sebagai orang Muslim untuk bisa mengarahkan hal tersebut dari ketiganya, yaitu memerintahkan ya Allah ya Rabbi ya menuruti perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah, diarahkan ke dalam hati, dimasukkan ke dalam hati. Artinya apa? Kita bisa menerapkan sekaligus dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Terus yang kedua, wa yuhaddithu biha nafsa, berbicara dengan dirinya sendiri. Artinya, ya, aku ini wis iso mengerjakan perintahnya Allah, bisa menjauhi larangannya Allah, dan juga bisa menerima takdirnya Allah. Jadi ngomong dengan dirinya sendiri. Jadi apa? Introspeksi, kalau kata introspeksi. Muhasabatun nafsi, hasibu qabla an tuhasabu. Kalau apa namanya lagu langitan itu ada lagu ini, qad faza man hasaba a'malahu abadan wa wasana. Jadi introspeksi, sungguh bahagia orang yang bisa mengintrospeksi diri. Introspeksi diri ya, kalau kasarnya tadi. Wa yuhaddithu biha nafsi wa yakhudul jawarih biha fi sa'il ahwal. Terus menuntut semua anggota badan untuk bisa melaksanakan 3 hal yang sudah didahulukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. yakni menuntut agar supaya saya harus bisa menjalankan perintahnya Allah. Yang pertama, yang kedua, saya harus bisa menjauhi larangannya Allah. Terus yang terakhir, yang ketiga, saya harus bisa menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anggota badan ini dipaksa agar supaya bisa melakukan 3 perkara itu. Ini ya Allah ya Rabbi ya Karim, dawuhnya Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala. Mungkin di rumahon pengawasan daripada kitab Nasaihul Ibad ini mungkin kita dengan sihat wal afiyah, dengan manfaat barokah saking majelis ini, mungkin kita nanti diajar dengan kepalakan
ma'as-solihin ma'an nabiyyin. Amin.